Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir pada kajian ini yang tentunya tidak bisa kita menghadiri tempat ini kecuali atas izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, ya 1 minggu yang lalu, kita sampai pada persoalan tentang riba, yaitu tentang makna riba, takrif riba beserta hukum dari riba itu sendiri. Kemarin kita sampaikan bahwa riba yang dikenal ya di dalam khasanah para ulama ada riba nasi'ah dan ada riba fadl yang kemarin kita sampaikan. Adapun hukum-hukumnya, kemarin kita nukil beberapa hadis Nabi dan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun riban ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa thalathina zaniyatan. Rasulullah mengatakan bahwa satu dirham yang dimakan seseorang, sedangkan dia tahu bahwa satu dirham itu memang diperoleh dengan cara riba, maka itu lebih berat dosanya di hadapan Allah dibanding seseorang berzina sebanyak 63 kali. Satu dirham yang diperoleh dari cara riba, dari perolehan dengan cara riba, maka di hadapan Allah dosanya lebih berat dibanding orang tersebut berzina sebanyak 63 kali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa riba itu ada 73 pintu. Riba yang paling ringan dan riba yang paling rendah dosanya adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dosa riba yang paling rendah diibaratkan atau disamakan dengan seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dan hadis-hadis yang lain yang kemarin kita baca, kita sampaikan terkait tentang hukum-hukum riba dalam pandangan, dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, hikmah tahrimihi, hikmah diharamkannya riba. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, beliau pengarang kitab ini mengatakan begini: minal hikamidz zahirati fi tahmiri riba ziyadatun alal hikmatil amati fi jami'it takalifi syar'iyati wa hiya imtihanun imanil abdi bita'ati fa'lan wa tarkan. Beliau mengatakan di antara hikmah yang nampak
dari hikmah diharamkannya riba, hakikatnya adalah hanya menambah dari hikmah-hikmah yang lain terkait disyariatkannya syariat agama Islam ini. Dan itu adalah tidak lain imtihanu imanil abdi. Riba ini hakikatnya adalah ujian iman bagi seorang hamba terkait ketaatan ia kepada Allah, fa'lan watarkan, apakah dia mau meninggalkannya atau dia tetap mengerjakannya. Jadi hikmah riba ini sebenarnya hikmahnya sama dengan syariat-syariat Allah yang lain, bahwa pada prinsipnya kembali seperti yang disampaikan Ibnu Rajab di dalam kaidah atau qawaid fiqhiyahnya, beliau mengatakan ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi, bahwasanya agama Islam, syariat Islam itu dijadikan oleh Allah Ta'ala mabniyun lil masalih, diadakannya, diturunkannya syariat oleh Allah tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan pada perintah-perintah yang diperintahkan untuk melakukannya, wadar ilil qobaihi, dan tujuan yang lain adalah untuk meninggalkan, menjauhi dari perkara-perkara yang mendatangkan qobaih, yaitu mencegah dari kemadharatan. Dengan kata lain bahwa syariat Islam ini ada dua hal, ada perintah, ada larangan. Dalam kaidah Ibnu Rajab dia mengatakan tidak ada satupun perintah yang diperintahkan oleh Allah kecuali perintah itu jika dilakukan pasti akan mendatangkan maslahat. Maka tidak ada di dalam syariat agama Allah ini, tidak ada satupun perintah Allah yang ketika dilaksanakan tidak mendapatkan atau tidak mendatangkan manfaat, tidak ada. Semua perintah Allah jika dilakukan pasti mendatangkan maslahat. Ibu bapak, para jamaah bisa cari adakah perintah Allah yang tidak ada manfaatnya, maka kita pasti akan mendapatkan jawaban tidak ada. Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak mendatangkan manfaat. Dan ketika Allah melarang sesuatu, kenapa Allah melarangnya? Allah melarang sesuatu karena Allah maha tahu bahwa larangan itu jika dilakukan pasti akan mendatangkan madharat. Tidak ada satupun larangan Allah yang mendatangkan manfaat, tidak ada. Seandainya toh ada larangan Allah yang terkadang mendatangkan manfaat, tetapi madharat, bahaya yang muncul lebih besar dibanding manfaat yang ada ketika ada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau, ya, pengarang kitab ini, Syekh Abu Bakar Zabir Al-Jazairi, mengatakan di antara hikmah yang nampak, yang nyata, di antara hikmah diharamkannya riba ini tidak lain seperti hikmah-hikmah syariat yang lain. Dan lebih menekankan lagi sebagai tambahan adalah bahwa riba ini diharamkannya hakikatnya adalah untuk ujian seorang hamba. Apakah seseorang itu tetap mengerjakannya atau dia rela untuk meninggalkannya. Jadi itu yang beliau sampaikan. Di antaranya adalah yang pertama, muhafadzatu ala malil muslimi li alla yu'kala bil batil. Yang pertama di antara hikmah diharamkannya riba ini adalah untuk menjaga harta seorang muslim, agar supaya seseorang itu tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena ketika ada seseorang, ya, melaksanakan praktek ribawi seperti kemarin yang kita contohkan, ya, hutang bersyarat ketika pengembaliannya dengan penambahan atau tukar menukar barang komoditi yang termasuk komoditi riba dengan, ya, dengan jenis yang sama tetapi dengan takaran yang berbeda, atau dengan jenis yang sama, takaran yang sama tetapi yang satu ditangguhkan dan sebagainya. Kemarin kita beri satu contoh. Yang kedua,
Tawjihul muslimu ilal istithmari malihi fi awjihil minal makasibi syarifatil kholiyati minal ihtiyali wal khodi'ah. Yang kedua, di antara hikmah diharamkannya riba ini adalah ya sebagai taujih. Taujih itu motivasi, dorongan bagi seorang muslim untuk istithmar, untuk berinvestasi, mengembangkan hartanya, berinvestasi fi aujihin minal makasibi syarifati, pada sektor-sektor usaha yang mulia. Diharamkannya riba ini sebagai motivasi bagi seorang muslim agar mereka bisa menginvestasikan hartanya, mengembangkan hartanya pada usaha-usaha yang mulia, kholiyati minal ikhtiyali wal khodi'ah, yang bebas dari praktek-praktek kecurangan dan praktek-praktek penipuan, wal ba'idatu an kulli ma yajlibul masyaqqah bainal muslimina wal baghdha, dan menjauhkan kaum muslimin dari segala usaha yang bisa mendatangkan perpecahan dan permusuhan serta kebencian di kalangan kaum muslimin. Karena ketika praktek riba itu muncul, maka yang muncul akan saling memusuhi, yang muncul adalah saling membenci, dan yang nyata adalah praktek yang sangat berat. Seperti yang kemarin kita sampaikan, ad'afan mudha'afah, ya, ketika seseorang ya berhutang kepada orang lain dengan sejumlah uang, ketika dia mensyaratkan nanti ketika pengembalian tempo, maka pengembalian ditambah dengan jumlah sekian, dan ketika itu nanti tidak mampu, maka akan ada tempo lagi dengan ada tambahan lagi, dan seterusnya, sehingga terkadang ya tambahan atau bunga dari hutang tersebut kadang jauh lebih banyak dibanding pokok hutang itu sendiri. Ketika itu terjadi, maka yang muncul adalah perpecahan, kebencian, dan saling mendengki antar sesama. Wa dzalika kal falahati was-sina'ati wat-tijari sahihatin nadzifati, seperti berinvestasi pada sektor falahah, pada sektor pertanian, was-sina'ah atau pada sektor industri, ya, wat-tijarati atau dalam perdagangan sahihatin nadzifati, dengan praktek-praktek yang benar dan bersih. Ini yang kedua. Jadi diharamkannya riba, ya, ini dorongan atau motivasi bagi setiap muslim supaya mereka bisa menginvestasikan hartanya pada sektor-sektor usaha yang mulia, yang bebas dari kecurangan, bebas dari penipuan, ya, yang itu akan menjadikan sesama kaum muslimin akan ada pertikaian, perpecahan, dan permusuhan. Yang ketiga, beliau mengatakan saddu turkil mufdiyati bil muslimi ila adawati ahil muslim wal masyaqah. Diharamkannya riba, hikmahnya adalah saddu turuki, upaya untuk memotong jalan, upaya untuk menghindari memotong jalan yang bisa mengantarkan seorang muslim pada adawah, permusuhan, ya, pada permusuhan atau memusuhi saudaranya, wa masyaqah, dan juga memberatkan, ya, memotong jalan yang bisa mengantarkan seorang muslim kepada permusuhan dan perpecahan. Wal musabbibat wal musabbabiyatu lahu ba'dahu wa karahatuhu wa karahiyatuhu, dan itu akan menyebabkan seseorang saling membenci dan saling tidak suka ketika praktek ribawi itu ada di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, tajnibul muslimu ma yu'addi bi ila halakihi. Yang keempat, menjauhkan seorang muslim dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan ia pada kehancuran. Ya, yang keempat ini sangat faktual. Upaya ataupun hikmah diharamkannya riba ini adalah menjauhkan seorang muslim dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan ia kepada kehancuran. Kenapa? Idz aklur riba baghin zalimun, karena memakan harta riba ini masuk kategori baghin,
Bagian itu perkara-perkara yang melampaui batas. Zalimun, dan ini sebuah kezaliman. Praktek ribawi ini mengantarkan seseorang ya memakan harta orang lain dengan cara yang melampaui batas, dan ini adalah kezaliman. Wa akibatul baghi wadzulmi wahimatun, dan dampak akibat praktek melampaui batas dan akibat dari praktek kezaliman itu adalah wahimah, yaitu penyesalan, sesuatu yang mengakibatkan penyesalan di belakang hari ya. Qala ta'ala, sebagian Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum, wahai sekalian manusia, innama baghyukum, sesungguhnya perbuatan kalian yang melampaui batas, ala anfusikum, itu hanya akan kembali kepada diri kalian semua. Ketika ada seseorang melakukan praktek-praktek ribawi melampaui batas, maka hakikatnya perbuatan melampaui batas yang dilakukannya ala anfusikum itu hanya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Kebaikan akan kembali kepada pelakunya, keburukan juga hanya akan kembali kepada pelakunya. Balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada para pelaku baik kebaikan dan kezaliman itu akan Allah balas melalui para malaikat, dan itu tidak akan pernah salah alamat. Kalau dalam surat Al-Isra Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat kebaikan, sesungguhnya kebaikan yang kalian lakukan itu hanya akan kembali kepada diri kalian. Wa in asatum falaha, dan ketika seorang itu melakukan keburukan, maka keburukan itu juga hanya akan kembali kepada pelakunya. Malaikat tidak akan meleset ketika memberikan balasan atas perbuatan seseorang. Waqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqul zulma, jauhilah oleh kalian akan perbuatan zalim, jauhilah oleh kalian akan semua kezaliman-kezaliman, perbuatan-perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena semua kezaliman yang dilakukan oleh seseorang zulumatun yaumal qiyamah, di akhirat nanti, di hari kiamat nanti akan membawa kepada kegelapan. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena semua kezaliman itu akan membawa kegelapan kelak di hari kiamat. Dan riba itu termasuk praktek kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Wattaqus suha, dan jauhilah oleh kalian suh. Suh itu kikir ya, kikir, bukan kikir yang untuk ngasah apa namanya gergaji, bukan ya. Kikir itu bahil, cetil. Wattaqus suha, pelit ya. Jauhilah oleh kalian akan kekikiran kalian kepada harta. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena kekikiran itu dulu menjadi sebab dihancurkannya umat-umat sebelum kalian. Karena kekikiran itu membawa kehancuran bagi umat sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, kekikiran itu juga dulu mengantarkan orang-orang atau mengantarkan mereka untuk menumpahkan darah sesama mereka. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan atas mereka. Kekikiran, kebakilan. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ada dua hal ya, jauhilah oleh kalian kezaliman dan juga kekikiran. Kezaliman itu membawa kegelapan nanti di hari kiamat, sedangkan kekikiran, kebakilan, pelit ya, kebakilan, kekikiran ini membawa kehancuran untuk umat-umat sebelum kalian. Karena di antara mereka menjadi saling menumpahkan darah sesama mereka, menghalalkan apa yang Allah haramkan bagi mereka. Karena apa? Karena
kebakhilan mereka kepada harta. Yang kelima, ya, hikmah diharamkannya riba ini adalah fathu abwabil birri fi wajhil muslimi, membuka pintu-pintu kebaikan di kalangan kaum muslimin, liyatazawwada li akhiratihi, untuk menambah pundi-pundi amalan, pundi-pundi pahala kelak di akhirat. Diharamkannya riba, diharamkannya praktek ribawi ini membuka pintu bagi kaum muslimin untuk menambah pundi-pundi kebaikan sebagai bekal nanti menghadap Allah di akhirat. Fayuqridu akhal muslima bila faidatin, seperti misalnya memberikan pinjaman kepada sesama muslim tanpa faedah, dengan tanpa mengambil faedah. Ibu bapak, ada satu hadis diriwayatkan dengan beberapa riwayat. Hadis ini banyak dipakai hujah oleh para ulama kaitannya tentang ekonomi syariah. Rasulullah mengatakan kullu qardin yajri manfaatuhu fahuwa riba. Semua pinjaman di mana orang yang meminjamkan itu mengambil manfaat pada barang yang dipinjamkannya, maka itu hakikatnya praktek ribawi. Setiap pinjaman, seseorang yang meminjamkan sesuatu pada orang lain, kemudian dia mengambil manfaat pada apa yang ia pinjamkan, fahuwa riba, dan itu adalah riba. Ada 3 riwayat. Yang satu mengatakan wajhun min wujuhir riba, ini adalah satu praktek di antara praktek-praktek ribawi, meminjamkan sesuatu kemudian mengambil manfaat ketika dia meminjamkan sesuatu itu. Satu contoh, misalnya ketika saya meminjamkan sepeda motor, Pak Agus, saya pinjam sepeda motor. Oh ya, oke. Oh, kemana? Ke pasar. Oh ya, ini sepedanya, tolong nanti saya dibelikan tolong nanti saya belikan apa misalnya, tolong belikan sabun sekalian, ini uangnya. Ini secara teori riba, sekalipun tidak sampai pada riba yang diharamkan. Kaidah Rasul mengatakan kullu qardin yajri manfaatuhu, semua pinjaman ketika dia mengambil manfaat pada peminjaman itu, maka itu salah satu model, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ribawi. Saya meminjamkan kacamata, mau kemana? Ya saya mau ke warung nih, mau belanja. Ini daftar belanja saya, lupain tidak bawa kacamata. Nah, terus mau pinjam kacamata itu apa? Ini plus berapa? Plus 1,5. Ya sudah tak pinjam. Oh ya, ini silakan dibawa. Neng tulung ya, si Sandi ini aku titip tukok ke apa? Pinjaman dengan mengambil manfaat. Ini teori dasarnya adalah seperti itu. Maka kemudian menjadi berkembang ketika seseorang meminjamkan harta, meminjamkan uang, kemudian ada perjanjian ketika mengembalikannya akan menjadi atau ditambah. Hadis tadi sebenarnya hadis lemah, tetapi memiliki syawahid yang banyak dari kalangan para ulama, sehingga itu dipakai oleh para ulama terkait apa? Kehati-hatian dalam praktek ribawi. Maka yang bagus kalau kita dipinjami sepeda motor ya seperti itu, pinjamnya oh ya ini kuncinya, ini STNK-nya, ini uangnya untuk beli bensin sekalian. Nah ini bagus ini, kalau ada yang seperti itu nanti laris yang pinjam itu ya. Tapi kalau misalnya saya pinjam sepeda motornya, oh ya neng anu ya, tapi anu ya, tolong aku tukok ke oposisan. Itu termasuk praktek ribawi. Teori riba seperti itu ya, pinjaman yang dia mengambil manfaat ketika dia meminjamkan sesuatu, sekalipun tentunya yang seperti ini beda tingkatan dosa, seperti ketika orang yang adha'afan mudha'afah meminjamkan uang dengan perjanjian ketika mengembalikan akan ada tambahan. Maka yang kelima ini ya, diharamkannya riba, hikmahnya adalah membuka pintu bagi kaum muslimin untuk ya mengambil pundi-pundi pahala, menambah pundi-pundi pahala di akhirat, sehingga fayuqridu akhul muslim bila faidatin,
seseorang bisa meminjamkan kepada orang lain dengan qardul hasan. Qardul hasan itu pinjaman tanpa bunga. Di lembaga keuangan syariah itu biasanya harus menyediakan anggaran tertentu untuk qardul hasan. Qardul hasan itu pinjaman tanpa jasa, pinjaman tanpa bunga. Tetapi biasanya lembaga keuangan ketika membuka itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan yang dimiliki, karena memang qardul hasan ini pinjaman dengan tanpa menambah, dengan tanpa tambahan ketika mengembalikannya berapapun jumlahnya. Maka seorang muslim bisa melakukan seperti itu, ya. Dan ibu bapak sekalian ya rahimakumullah, kadang ketika seseorang menghutangi orang lain, wayadinahu, memberikan hutang kepadanya, wayantadhiro masiratahu, dia bisa mempermudah dengan memperpanjang tempo, ya, belum punya untuk nyarutang, tidak apa-apa, besok lagi, sampai pada masanya yen ngapunten dereng enten mboten napa-napa nginjang malih dan seterusnya. Kadang orang yang memberikan hutang, menghutangi seseorang, terkadang pahalanya jauh lebih banyak dibanding orang yang memberikan para orang lain. Karena ketika ada seseorang memberi, barangkali yang diberi sedang dalam keadaan tidak butuh. Tetapi ketika ada seseorang yang berhutang, maka tidak ada seseorang yang berhutang kecuali dia pasti dalam keadaan sangat membutuhkan. Karena sangat membutuhkan itulah kemudian dia barangkali memberanikan diri, kemudian dia sampai berhutang, bahkan kadang-kadang direwangi napa niku ora izin seperti itu. Karena apa? Karena memang sangat membutuhkan. Maka ketika ada seseorang menghutangi orang lain, ya, ini satu pahala yang sangat luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah membebaskan hutang. Menghutangi itu sudah satu pahala yang luar biasa, membebaskan hutang itu pahalanya tiada tara. Suatu ketika harus ada pembahasan tentang pahala keutamaan membebaskan hutang, ya, supaya kalau kita punya piutang itu seandainya mepet ora iso disarutangi, peluang untuk mendapatkan pahala, ya, mepet begitu. Kemudian wa yusayyiruhu alaihi wa yarhamahu ibtigha mardatillah, mempermudah dalam, ya, memberikan tempo untuk memberikan ataupun untuk menyelesaikan hutangnya demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza, yang seperti ini bisa menyebabkan atau bisa mendatangkan mawaddah, mendatangkan kecintaan bainal muslimin, di antara sesama kaum muslimin, dan ini bisa menciptakan, menumbuhkan ruh keikhlasan yang ada di kalangan kaum muslimin. Ini diantara hikmah diharamkannya praktek riba. Pokok yang paling penting adalah yang pertama, sekali lagi, diharamkannya riba ini sebenarnya yang paling pokok adalah ujian bagi kaum muslimin, apakah mau meninggalkannya atau tetap melakukannya. Tetapi Allah dan Rasul memberikan ancaman bahwa ketika itu tetap dilakukan, maka akan ada akibat-akibat, baik akibat di dunia maupun akibat di akhiratnya kelak. Ibu bapak rahimakumullah, yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah terkait tentang hukum-hukum riba, kaitan yang terkait tentang hukum-hukum seputar, ya, harta-harta yang masuk dalam kategori ribawi. Tetapi karena sudah azan, barangkali ada yang mengumandangkan azan dulu, monggo.